البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Thalaq, kita sudah masuk bab ar-ridha atau bab ar-radha, menyusui. Sebutkan bahwa menyusui yang dianggap adalah apabila 5 kali susuan, demikian juga bayi tersebut meninggalkan setiap susuan dengan sendirinya. Ya sudah kenyang, kemudian berikutnya menyusu lagi sampai 5 kali. Kemudian juga disebutkan bahwa kalau kemudian perempuan ini menyusui seorang bayi yang bukan anaknya, maka perempuan ini menjadi mahram ya untuk yang disusui. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan tentang kisah yang dialami oleh Sahlah ya, bintu Suhail dengan Salim. Maka disebutkan kesimpulannya adalah itu adalah kejadian yang khusus. Waktu itu Nabi SAW memerintahkan kepada Sahlah untuk menyusui Salim yang sudah balik. Ya demikian. Dan tidak boleh kita bermudah-mudah dalam permasalahan ini. Sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu adalah khas untuk Salim dan orang-orang semisal dia. Ya demikian. Jadi kemudian seseorang umpamanya supaya bisa menyendiri atau dan sebagainya, ikhtilat, akhirnya menyusui orang tersebut yang sudah besar, maka seperti ini boleh berlebihan. Jadi hadis ini tidak bisa kita katakan dhaif karena sebagai Imam Muslim di sini sahih. Ya, ada seorang yang sudah besar disusui oleh perempuan. Bahkan laki-laki ini sudah balik, itu Salim ini sudah balik, disusui oleh Sahlah radhiyallahu anha yang dia itu mempunyai air susu. Ini itu adalah khusus. Jadi ini adalah khusus. Kemudian disebutkan hadis berikutnya yang kita baca sebelum nanti masuk ke permasalahan yang lain. Hadis nomor 1131. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam urida ala ibnati Hamzah. Beliau ingin menikahi anak perempuan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau. Ya, demikian. Hamzah ini meninggal ketika di perang Uhud. Dan anak perempuan dari paman itu boleh dinikahi. Ya, anak perempuan paman boleh dinikahi. Demikian juga anak perempuan dari bibi boleh. Kalau dengan bibi kita boleh untuk bersalaman, demikian dan semisalnya, karena itu mahram. Tetapi anaknya tidak boleh untuk bersalaman. Dan dia itu adalah boleh kita nikahi. Maka Nabi waktu itu ingin menikahi anak perempuan pamannya, yaitu Hamzah. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, "Innama la tahilluli," sesungguhnya tidak halal bagiku. Kenapa tidak halal? Walaupun sebenarnya boleh. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah, sungguhnya dia itu adalah anak perempuan saudara sesusuanku. Ya, Nabi SAW ya disebutkan yang menyusui ini adalah Suwaibah ya amma Abi Lahab. Jadi Nabi mengatakan tidak halal karena dia itu anak perempuan saudara sesusuanku. Wa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Ini hadis yang masyhur. Menjadi haram seseorang yang dia itu sesusuan sebagaimana menjadi haram untuk dinikahi yang dia itu satu nasab. Demikian. Seseorang tidak boleh menikahi saudara perempuannya, kan demikian, karena satu nasab, saudara kandung. Demikian juga seseorang tidak boleh menikahi ya saudara perempuan dari susuan, satu susuan. Demikian. Hadis muttafaqun alaih. Berikutnya hadis nomor 1132. Wa Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di sini disebutkan oleh Imam Tirmidzi, tapi hadis ini yang benar adalah apa? Mauquf. Ya, ucapan Ummu Salamah saja. Ya demikian. Disebutkan oleh Imam Daraqutni, ya demikian juga yang lainnya bahwa yang benar adalah apa? Dia mauquf. Disebutkan bahwa ya berkata Imam Daraqutni wa qala Yahya bin Qattan.
Yang menyelisihinya Yahya bin Qattan. Demikian. Meriwayatkan Hisham dari Yahya bin Abdurrahman dari Ummu Salamah mauqufan. Dan ucapan Yahya ini lebih apa? Lebih kuat. Jadi hadis ini adalah ucapan Ummu Salamah saja. Ya, demikian. Sedangkan itu bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau mengatakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuharrimu minar radha illa ma fataqa al-am'a. Ya, tidaklah mengharamkan dari susuan itu kecuali apa yang dia itu masuk di dalam am'a, usus. Ya, yang dia itu membelah usus, maksudnya menjadi makanannya. Bahkan qabla al-fitam, dan adalah sebelum disape. Tahu disape ya, ini anak yang menyusui itu nanti dilatih supaya dia itu makan sendiri. Itu namanya disape. Tidak butuh kepada apa? Susu ibunya. Dan biasanya itu adalah haulaini 2 tahun. Anak itu kalau sudah umur 2 tahun biasanya sudah tidak minum dari susu ibunya lagi. Ini. Tapi di sini adalah dhaif. Ya. Jadi sebagian mengambil dengan pendapat ini, tapi pendapat Ummu Salamah saja, bukan ucapan Nabi SAW. Jadi kalau kemudian disusui lebih dari 2 tahun, ya, ini setelah dia itu disapai umpamanya, maka tidak dianggap susuan itu. Kalau kita mengambil pendapat ini, tapi ini pendapat Ummu Salamah saja. Rawahu Tirmidzi wa sahahu wal Hakim. Sebenarnya Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim. Tapi sudah kita sebutkan, ya di sini adalah bukan apa? Bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis nomor 1133. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, la radha illa fil haulaini. Ya, tidak ada menyusui kecuali kalau dia itu 2 tahun saja. Ya, 2 haulaini ini 2 tahun. Jadi yang dianggap menyusui itu kalau dia itu apa? Kurang dari 2 tahun. Ya, demikian. Rawahu Daraqutni wa Ibnu Adi, semua Imam Daraqutni dan Ibnu Adi marfu'an wa mauqufan. Ini marfu' sampai kepada Nabi dan demikian juga mauquf. Ini ucapan Abdul bin Abbas saja. Wa rajaha al-mauquf. Ya. Daraqutni dan Ibnu Adi merajihkan itu adalah mauquf, ucapan Abdullah bin Abbas saja. Dan itu adalah yang benar demikian. Ya. Disebutkan bahwa akhta'a bi rafihi Haitham bin Jamil. Ini Haitham bin Jamil, dia salah mengatakan itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya, jadi di sini dhaif juga. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi.